Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Puji syukur atas anugerah Tuhan yang melayakkan kita hadir dan berada pada hari ini. Bapak Ibu, kami menyapa dan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang merayakan anugerah Tuhan melalui peringatan hari kelahiran dan juga peringatan hari pernikahan pada hari ini. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan melimpah, kesehatan, sukacita dan kebahagiaan senantiasa ada pada Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami juga menyapa saudara-saudara yang bergumul pada hari ini oleh karena sakit penyakit, oleh karena berbagai tantangan dan cobaan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmah dan kebijaksanaan untuk dapat memenangkan segala perkara yang ada hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saya ambil tema pada topik firman Tuhan hari ini, panggilan untuk bertobat dan mengikut Yesus. Tidak ada tempat yang aman dan nyaman yang kita jalani saat ini kecuali hanya tinggal di dalam Yesus. Setiap peluang dan situasi dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi setiap orang. Bahkan Yesus yang baru saja menerima baptisan juga menghadapi godaan dari iblis. Bukankah kita laksana makanan empuk bagi iblis? Nah, saudara yang saya kasihi dalam Kristus, konteks firman Tuhan hari ini, tidak lama setelah Yesus menerima baptisan kudus, Yesus dicobai oleh iblis. Itu topik yang perlu kita pergumulkan. Artinya, hidup kita, perjalanan kita, percayalah, selalu akan menghadapi tantangan dan cobaan. Sekalipun kita sudah melaksanakan seluruh ritus-ritus ibadah kita, menerima baptisan kudus, mengikrarkan iman percaya kita, ikut di dalam komuni-komuni di tengah-tengah pelayanan gereja, tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan dan cobaan dari iblis. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk tetap hidup di dalam pertobatan kita, untuk tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya oleh itu kita akan dapat memenangkan segala perkara yang ada dalam hidup kita. Hanya dengan hidup di dalam Yesus Kristus, hanya dengan selalu berpadanan dengan Injil Kristus, kita akan dapat memenangkan, kita akan dapat menghadapi, kita akan dapat menaklukkan kuasa-kuasa dan godaan-godaan iblis, godaan-godaan dunia ini, tantangan-tantangan yang senantiasa tidak pernah berhenti mencoba untuk mempengaruhi dan menggempur hidup kita, mempengaruhi kita untuk menjadi bagian atau barisan daripada pelaku-pelaku yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita yang kita perjuangkan pada saat ini bukan hanya sekedar aman
nyaman, dan tentram. Tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi yang kita hadapi pada saat ini. Dalam ayat yang 14 dikatakan bahwa Yohanes ditangkap dan Yesus datang untuk memberitakan Injil. Artinya Yohanes sebagai abdi Allah juga menghadapi tantangan juga. Menghadapi cobaan juga. Bahkan dia ditangkap dan pada akhirnya dia juga dibunuh. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kehadiran kita, pilihan Allah atas kita, bukan hanya sekedar aman, nyaman, dan tentram, tetapi ada misi yang diembankan Tuhan di pundak kita masing-masing. Itu memberitakan Injil kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh sebab itu, tanpa hidup di dalam Yesus, tanpa berpadanan dengan Injil Kristus, mustahil kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah, oleh sebab itu, mari kita latih hidup kita, mari kita senantiasa menjadikan hidup kita, apapun yang kita miliki, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari misi yang diembankan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan, menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu akan menjadi tugas kita bersama. Mari kita gumuli dan mari kita coba untuk melaksanakannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Berkati dan meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajar kami untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan di dalam memberitakan dan menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.